Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat, bisa belajar, berkumpul bersama orang tua dan belajar bersama ustaz-ustazahnya pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman, pada pembelajaran hari ini bersama Ustazah Dewi, pembelajaran IPS, PKN, dan SBDP. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, selamat menyaksikan videonya. Disimak baik-baik ya. Baiklah teman-teman, kita masuk materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang interaksi sosial. Dimana sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, interaksi antara manusia dengan lingkungan, yang juga terbagi atas dua. Yang pertama itu menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua mendominasi alam. Sudah dijelaskan ya dalam video sebelumnya. Dan yang kedua, interaksi sosial itu juga ada berbentuk tiga. Yang pertama individu dengan individu, yang kedua individu dengan kelompok, dan yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok, dan sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah teman-teman, kegiatan interaksi sosial bisa kita lihat pada gambar adalah contoh salah satu bentuk interaksi sosial teman-teman, di mana interaksi sosial ini merupakan aktivitas masyarakat berpengaruh kepada upaya pembangunan sosial budaya di Indonesia. Jadi setiap kegiatan interaksi sosial itu memiliki pengaruh teman-teman, termasuk kepada pembangunan sosial budaya di Indonesia. Intinya adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Nah, kesejahteraan sosial itu tidak hanya pemenuhan kebutuhan material saja teman-teman, tetapi juga termasuk kepada kebutuhan spiritual. Pembangunan bidang sosial budayanya berkaitan dengan apa saja teman-teman? Yang pertama, pandangan hidup bangsa. Itu sangat penting, dan tidak kalah penting adalah pandangan hidup masyarakatnya, agar pembangunan bisa berjalan antara garis besar kehidupan bangsa dengan kehidupan masyarakatnya harus memiliki pandangan yang sama. Yang ketiga yaitu persepsi atau anggapan dari masyarakat itu sendiri dalam bidang pembangunan. Dan cara berpikir masyarakatnya teman-teman juga mempengaruhi pembangunan di bidang sosial budaya. Kemudian sistem nilai, bagaimana cara bangsa tersebut, termasuk juga masyarakat di dalamnya, menghargai nilai dari suatu pembangunan. Kemudian orientasi masyarakatnya teman-teman, bagaimana pembangunan bidang sosial budaya itu difokuskannya kemana, seperti itu. Dalam menyusun strategi pembangunan bidang sosial budaya, aspek yang perlu menjadi perhatian yang pertama adalah bahasa, yang kedua adat istiadat, yang ketiga persepsi tentang kekuasaan, yang keempat hubungan dengan alam, yang kelima pandangan tentang peranan, yang keenam adalah sistem kekeluargaan. Nah teman-teman, dalam menyusun strategi pembangunan ini itu berkaitan dengan pembelajaran PKN kita ya, yang sudah dibahas di minggu lalu. Bagaimana bahasa itu dijadikan sebagai strategi agar suatu bangsa itu bisa menjadi maju. Bagaimana adat istiadat itu bisa menjadi suatu tolak ukur dalam strategi pembangunan. Kita bisa lihat ya teman-teman, adat istiadat yang ada di Indonesia itu banyak sekali, sangat beragam, sehingga menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia dan menjadi salah satu sektor pembangunan di bidang sosial budaya di Indonesia. Nah teman-teman, kita sangat bangga karena kita memiliki banyak sekali keberagaman yang menjadikan kita untuk saling menghargai. Nah seharusnya keberagaman tersebut bisa menjadi solusi dari masalah yang terjadi. Perbedaan bukan menjadi suatu masalah yang besar seharusnya, tapi menjadikan kita lebih bersatu. Keberagaman ini membuat kita lebih beragam dalam bekerja sama dengan kemampuan, kemudian bisa menciptakan rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Nah teman-teman, seharusnya keberagaman itu bisa menumbuhkan rasa toleransi agar lingkungan sekitar menjadi aman,
rukun, nyaman, dan damai. Itulah hebatnya kita anak Indonesia. Banggalah menjadi warga negara Indonesia ya teman-teman. Karena Indonesia itu negara yang kaya, memiliki ribuan pulau, memiliki berbagai keragaman budaya dan adat istiadat, sehingga kita bisa menikmatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai anak bangsa seharusnya kita saling menghargai loh teman-teman, dan menghormati perbedaan yang dimiliki dan menggunakannya sebagai modal pembangunan bangsa. Nah teman-teman, ternyata perbedaan itu justru membuat segala sesuatunya menjadi lebih indah ya. Layaknya seperti pelangi yang beraneka warna. Begitulah seharusnya perbedaan. Banyak hal yang berbeda tetapi menjadikan kita satu, negara Indonesia. Salah satunya alat musik ritmis. Nah teman-teman, alat musik ritmis itu apa sih? Nah, alat musik ritmis ini teman-teman biasa digunakan sebagai pengatur irama ataupun tempo dalam sebuah musik. Contohnya, gendang. Gendang itu sendiri merupakan alat musik yang berasal dari Indonesia, lebih tepatnya Pulau Jawa. Memang ya, lagu-lagu yang menggunakan alat musik gendang lebih banyak dari Pulau Jawa, walaupun di Indonesia juga ada loh. Yang kedua, rebana, termasuk juga alat musik ritmis. Rebana merupakan alat musik ritmis tradisional yang bisa kita jumpai. Ada juga nama alat musiknya tifa teman-teman, berasal dari Papua. Nah, alat musik tifa ini merupakan alat musik ritmis juga teman-teman, yang dibuat dari kulit hewan. Kemudian ada juga alat musik namanya tamborin. Nah, seperti ini, lebih mirip rebana ya teman-teman. Nah, tamborin ini merupakan salah satu contoh dari alat musik ritmis, dan cara memainkannya digoyangkan dan bisa juga dengan tepukan ke tangan atau kaki, karena suara tamborin ini suaranya lebih khas teman-teman. Nah, ada juga namanya simbal tangan. Itu juga merupakan salah satu alat musik ritmis teman-teman. Alat musik ini sudah ada loh sejak zaman dulu. Nah, sekarang sudah banyak perkembangannya dari alat musik simbal tangan ini. Kemudian ada yang ketiga, triangle. Triangle ini suaranya unik loh teman-teman. Ketika digunakan dengan alat pemukulnya, bunyi dentingannya itu merdu sekali. Nah, sesuai dengan namanya, alat musik ritmis ini berbentuk segitiga. Cara memainkannya dengan mengetuk atau dengan memukul pelan. Jadi ketika logamnya itu bersentuhan, bunyinya sangat unik. Karena begitu kayanya Indonesia, selain alat musik, Indonesia juga kaya dengan tarian daerahnya loh teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pola lantai tari kreasi. Pola lantai pada tarian itu ada banyak teman-teman, tapi pada pertemuan kali ini kita mempelajari dua hal saja. Yang pertama, pola lantai horizontal, atau pola lantai ini bentuknya garis lurus teman-teman. Ya, bisa jadi dalam bentuk berdiri garis lurus atau duduk garis lurus. Itu namanya pola lantai horizontal. Yang kedua adalah pola lantai melingkar teman-teman. Jadi bentuk dari variasi geraknya pada saat tarian membentuk lingkaran. Itu namanya pola lantai melingkar. Baiklah, untuk penugasan teman-teman untuk mata pelajaran IPS, silakan antum angsur mengerjakannya sampai halaman 137. Ya, sampai halaman 137 untuk pembelajaran IPS. Dan untuk pembelajaran PKN, silahkan diangsur mengerjakannya sampai halaman 35. Ayo mencoba. Dan untuk tugas SPDP hari ini yaitu tugas praktek. Antum silahkan mengikuti gerakan tarian yang akan saya kirimkan setelah video ini. Antum silahkan melakukan gerakan tariannya dengan bentuk pola lantai horizontal ataupun pola lantai melingkar. Nanti saya kirimkan videonya, antum silahkan tirukan. Teman-teman, selamat mengerjakan tugas dan jangan lupa disetorkan kepada walasnya masing-masing ya. Selamat bekerja teman-teman. Baiklah teman-teman, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya cukupkan dengan lafaz
majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa dikumpul kepada walasnya masing-masing ya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.